Satu. Yang kedua, yang penting diperhatikan agar sholat kita itu lebih baik, dia lebih sempurna. Kau berulang kali kau sampai. La salatan liman yasta'jilu bih. Tidaklah dianjurkan sholat dalam keadaan engkau tergesa-gesa. Jangan sholat kau tergesa-gesa. Termasuk awak tiba di luar masjid, kurang koma. Pada qamatis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, mengawak, lari. Dia takut talambe. Kalau tiba dalam masa itu takbir, Allahu Akbar. Telah memberikan paus. Api 2 rakaat untuk menenangkan nafas. Ini sholat yang tidak dianjurkan begini, dan itu rusak kesempurnaan sholatnya. Maka jauh lebih baik Anda masbuk atau mudrik daripada berlari-lari. Baik itu ulanglah mulai sholat ataupun mengejar agar tidak terlambat takbiratul ihram, tetap saja sama. Tidak mulia berlari-lari itu. Ulanglah mulai sholat Pak. Karena Imam jawab, Malik yaumiddin, tetaplah jalan normal seperti biasa. Dua saja kemungkinannya. Kalau awak tak mudrik, kalau tidak awak masbuk. Ini tentu beda masbuk dan mudrik. Masbuk terlambat. Beda. Kalau masbuk apa? Terlambat. Kalau mudrik tak terlambat dah. Kalau masbuk, karena bagi yang tahu, jadi ada 2 istilah. Banyak kurang anggap sambung saya. Kalau masbuk, orang yang terlambat dan sudah tertinggal rakaat, itu namanya masbuk. Contoh, awak tiba rakaat kedua, atau awak tiba imam sedang sujud, walaupun itu rakaat pertama. Nah, berarti awak telah tertinggal 1 rakaat. Ini namanya masbuk. Bapak Ibu datang, imam sedang membaca ayat, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu awak takbiratul ihram di belakang. Allahu Akbar. Terlambat atau tak? Ya. Iya, mereka terlambat. Tidak cepat. Jadi terlambat Yang itu. terlambat itu sejak muda. Kan masih lupa sampai Pak. Jangan terlambat apa ya. Terlambat dah. Iya. Tapi rakaat tinggal atau tak? Ya. Itu namanya mudrik. Istilah fikihnya jadi mudrik dengan masbuk itu sama-sama Tinggal rakaat. Bedanya kalau mudrik talabnya harus tinggal rakaat. Kalau masbuk talabnya tinggal rakaat. Kalau assalamualaikum apa namanya? Masbuk. Apa asal talabnya? Masbuk. Masbuk itu kalau tinggal rakaat. Paham? Paham. Bagaimana jadi? Masbuk. Jangan terburu. Terburu. Yang ketiga, jadi bagian datang sholat, kuranglah komat lah kalau boleh sholat, tetaplah jalan seperti biasa. Pilihlah mudrik atau masbuk daripada tergesa. Allah tidak suka. Coba bupati, siapa mengicip mulai itu? Ibu apa? Mereka apa dia? Alang cenama. Coba dia terang lo, kau nanggung ya? Ikut jo Allah, mari kita. Jangan rusak sempurna sholatnya. Jelas? Yang ketiga, la tahriku ma'al imam atau tuqaddimuhu. Yang kita bahas itu bukan soal rukun atau syarat. Yang kita bahas itu bukan masalah sah atau tidak sah, bukan masalah batal atau tidak batal, tapi masalah sempurna atau tidak Sempurna. Ingat itu kuncinya tadi. Yang ketiga, la tahriku ahadukum ma'al imam atau tuqaddimuhu. Jangan kamu bergerak bersama imam, apalagi mendahulunya. Jadi yang dilarang itu bukan sekedar dulu pada imam, sama aja imam pun dilarang. Soalnya kan berulang kalinya beda itu berat dia. Oh bina soal mereka. Imam ke makmum, ini imam di depan, di makmum. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini orang kali ini. Sabar dulu. Allahu Akbar. Bahkan Nabi berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, Ya Sa'ad, la tahriku hatta yaskutal imam ala takbirihi ila akhir. Wahai Sa'ad, jangan engkau bergerak sampai diam imam dan sempurna suara takbirnya. Apa dia itu?
Jangan lari kalau takbir imam harus Sudah. Itu bukan soal dahulu batal atau tidak batal, tidak sempurna soalnya. Tadi banyak yang ditutup. Nampak. Jangan lari. Ibu bapak berarti apa? Ini imam, ini makmum. Allahu Akbar. Ya sampai imam bar. Kalau tiba takbirnya di takbir baru bergerak. Nih saya contohkan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu ancang. Tahan dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Baru kita bangkit. Itulah salat yang Sempurna. Kok gerak kan nak bangkit lagi dah. Ikut. Apalagi kalau imam itu agak slow motion. Ini tahu slow motion lah. Gerakkan lambat. Ada imam itu yang Allahu Akbar, makmum di bawah. Dia imam kolabor, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu makmum di bawah. Makanya yang jadi imam bacaan tidak boleh tele-tele. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah gitu. Jadi jangan bergerak kalau imam belum selesai dengan kaulnya, dengan ucap. Baik itu takbir, baik itu takbiratul ihram, termasuk takbir yang lain. Ada berapa takbir dalam salat, Pak? Berapa takbir dalam salat Ibu? Bukan jumlah takbir, macam takbir yang bertanya. Kalau takbir pertama tahu keseluruhannya Allahu Akbar, takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Takbir ihram. Ini yang bertanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah baca ayat pendek, kan kita mau ruku mengampun Takbir. Allahu Akbar kan takbir orang. Takbir apa namanya? Takbir apa? Ada takbir ya. Takbir itu. Oh, takbir Ustaz, orang apa? Jadi takbir itu ada namanya takbiratul ihram, yaitu takbir pertama atau pembukaan. Nah, takbir yang kedua namanya disebut takbir intiqal. Takbir apa? Intiqal. Jadi sudah baca ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, lalu kita buat Allahu Akbar. Takbir yang diucapkan itu namanya takbir intiqal. Sujud nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lalu kita duduk untuk duduk antara dua sujud, ya kan? Allahu Akbar bertakbir lah. Itu namanya takbir intiqal. Takbir apa? Jadi takbir yang paling banyak dalam salat itu takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal, Ustaz? Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari satu gerakan salat ke gerakan berikutnya. Dan ya, takbir intiqal adalah takbir perpindahan dari satu gerakan salat ke gerakan berikutnya. Dari tagak ke rukuk, beda gerakannya. Yo, dan tadi tagak mungkin membungkuk, maka takbir itu namanya takbir intiqal. Dari duduk ke sujud, Rabbighfirli warhamni sampai wa'afini wa'fu anni. Lalu takbir Allahu Akbar berpindah dari duduk menjadi sujud. Itu namanya takbir intiqal. Tuh, berapa ngaji ya? Dia sampai nak nambah yang buat. Ya, sudah berapa takbir? Pertama, takbiratul ihram, takbir pembukaan atau takbir pertama. Yang kedua, takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan. Lalu ada takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Ini tanya loh, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kan? Allahu Akbar, pindah gerakannya. Dah, intiqal itu. Pindah. Dan intiqal itu dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Kok tetap agak saja? Tetap sama. Itu namanya takbir ziyadah. Apa namanya? Takbir ziyadah. Salat jenazah. Ada takbir. Ada takbir intiqal salat jenazah. Dah. Duduk apa? Dah.
Jadi yang ada dalam sholat Id itu baik Idul Fitri atau Idul Adha, dan yang ada dalam sholat jenazah itu namanya takbir takbir siyadah. Takbir apa? Siyadah. Siyadah itu tambahan. Takbir tambahan. Adapun di luar itu takbir intikal. Jadi tiga macam itu perlu pahami. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal perpindahan, ada takbir siyadah. Kenapa nampaknya ibu tidak banyak paham begini? Pak, jangan cara mau bakso nih. Lah konsen apa Pak? Oke ya, jadi jangan bergerak bersama imam, apalagi yang keempat, aku penting mana Allah saya minta maaf betul, aku sampai itu. Dan itu banyak salah, termasuk kita yang lama sholat. Duduk tahiyat, perhatikan baik-baik. Duduk tahiyat dalam sholat itu ada dua macam, betul kan? Duduk tahiyat pertama atau duduk biasa itu disebut dengan duduk iftirash. Duduk apa? Iftirash. Nah, duduk yang tahiyat kedua, yang kaki di kiri disilangkan ke bawah, kemudian agak miring ke kiri itu namanya duduk. Duduk apa? Tahiyat akhir. Masa nggak tahu? Tahiyat akhir. Tahiyat Awal akhir. akhir. Itu lah itu deh. Sama duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Tawarruk. Duduk tawarruk namanya itu. Nah, kita cari hadisnya nih, lambek-lambek supaya bisa pahami. Pertama, ada 3 hadis yang saya sampaikan nih. Yang pertama kata Nabi, afdalul julus bil iftirash. Duduk yang paling afdal itu adalah duduk iftirash. Duduk yang biasa, bukan yang merek. Ya. Jadi duduk paling afdal itu duduk iftirash. Tetapi hadis yang kedua, dengar baik-baik. Khalifu julusakum inda tahiyyatis tsani bitawarru'i. Disebut kuncinya. Bedakanlah dudukmu wahai Anas, kata Nabi kepada Anas dibalik nih. Hai Anas, khalifu julusakum fi tahiyyatis tsani bitawarru'i. Hai Anas, bedakan cara dudukmu pada tahiyat yang kedua dengan cara tawarruk. Jadi duduk tawarruk yang kaki kiri silang ke bawah, kemudian kita miring ke kiri itu dipakainya di tahiyat yang kedua. Fungsinya dalam hadis tadi sebagai pembeda. Bedakan dudukmu supaya awak tahu ikut tahiyat pertama, ikut tahiyat kedua. Maka tahiyat kedua itu dibedakan dengan tawarruk. Jadi fungsi tawarruk itu sebagai pembeda dari tahiyat pertama dan dipakainya pada tahiyat yang kedua. Dan jadi soal, dan kayaknya mau sampai begini Pak. Dan jadi soal adalah awak ketika sholat awak tahiyatnya ciek, ya awak duduk tawarruk aja. Mau nggak maksud Pak? Tadi sholat subuh, tahiyatnya ciek atau dua? Ciek. Duduk apa? Jadi ibu tadi jujur saja. Lurus atau diriang? Diriang ya? Nah, ini bukan soal tidak sah sekali lagi. Ini soal yang terbaik, yang sempurna. Kalau tahiyat awak dua, tahiyat pertama awak duduk iftirash, tahiyat kedua bedakan dari tahiyat pertama dengan cara duduk tawarruk. Kini tahiyatnya cieknya apa yang dibedakan? Paham maksudnya? Paham. Nah, kalau sholat awak tahiyatnya cuma ciek, balik ke hadis yang pertama tadi. Tahiyatnya ciek nih Ustaz. Iya. Tahiyat yang kedua duduk tawarruk. Betul. Fungsinya sebagai pembeda. Sekarang sholatnya tahiyatnya cuma satu. Nah, kalau tahiyatnya cuma satu, yang mana yang kita pakai tawarruk atau iftirash? Balik ke hadis. Yang paling afdal yang mana? Iftirash, bukan tawarruk. Bukan berarti tawarruk tidak sah. Wah, ini ciek lah. Berapa persen salah tadi? Rata-rata. Jadi tidak sadar. Awal aja membuka kawan.
Kadang tuh Ustaz tuh, Ustaz tuh pernah dengar. Kalau sholat yang Kan ya, pahalanya cuma kata satu. doang. Bapak Ibu kalau ada perhatian ambo sholat baik sholat sunat maupun sholat. Tadi saya sholat subuh apa-apa yang bisa mukul karena saya mau sholat subuh macam itu tidak pernah. Kenapa? Karena fungsi duduk tawaruk itu sebagai pembeda dari tahiyat pertama. Ini tidak ada tahiyat pertama, ini tahiyat satu-satunya, the one and only. Tapi kan tahiyat akhir Ustaz, kalau ada tahiyat akhir atau tahiyat awal, itu benar-benar tahiyat satu-satunya. Jadi itu yang ambo tidak ada urusan dari Bapak Ibu mau ikut mau amankan atau tidak itu terserah saja. Wa ma'alaina ilal balagul mubin itu prinsipnya. Tugas kami ini nyampaikan saja. Tapi percayalah, duduk yang paling afdal itu kalau tahiyatnya cuma satu adalah duduk iftiras. Maka orang awak ketika pergi ke Makkah, pergi haji, berbingung mengatakan, Ustaz, kok acaranya di Makkah kok ada orang duduk boleh. Mirang-mirang. Mirang-mirang makin genjau, kecil kok, dia makin genjau apa nih genjau. Jodoh, jadi kalau sholat yang dua, coba sholat sunnah, sholat apa ya? Sholat subuh, sholat apa ya? Jumat. Udah satu lagi. Sholat Jumat kalau rakaat bang. Oh, tahiyatnya orang. Cie, kalau tahiyatnya cie perlu pembeda. Nah. Tidak. Mana yang afdal dipakai? Iftiras. Tapi kok ada yang pakai tawaruk, sholatnya tetap sah. Hanya saja kurang sempurna karena dia memakai tidak yang disebut oleh Nabi afdalul julus bil iftiras. Duduk yang paling afdal adalah duduk iftiras. Ini ada nilai 9. Awak pakainya nilai 7,8. Tidak ada nilainya. Nilai 7,8 tapi nilai tinggi. Nah. Ini tidak tinggi rendah. Tinggi. Semua kami rendah. Paham ya? Paham. Orang diperbaiki itu bagi yang di dunia akhirat bertanggung jawab. Jadi beragama itu memang tidak bisa dong modal. Cuma kalau mau tanya apa balik Bapak Ibu, apa sih alasan selama kau duduk tahiyat itu kok harus bilang itu? Jawaban pasti cek. Jalan modeli. Iya. Itu jawabannya kan? Iya. Kau dari itu aja kok. Tahu kan? Pasti jawabannya jalan modeli itu. Iya. Kan kayak artis kalau artis itu ada awal. Jadi tahiyat satu-satunya pakainya iftiras saja. Tidak afdal pakai labaran. Apa konsentrasi? Apa nak konsen lebih yang Yang kelima, mau sempurna salam? Ya. La taslimu ahadukum illa bidu'ai qablaha. Jangan kamu, kata Nabi, salam terlebih dahulu sebelum engkau berdoa sebelum salam itu. Jadi di antara doa yang baik itu yang afdal itu waktu mustajab itu berdoa setelah tahiyat sebelum salam. Ini tidak wajib. Ini hanya sunnah saja. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pakai fil alamina innaka Hamidum Majid. Gitu. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullah. Boleh, sah, rukunlah selesai kok. Tapi tidak sempurna. Rasulullah itu jarang sekali yang salam setelah tahiyat kecuali doa terlebih dahulu. Di antara waktu mustajab, waktu yang makbul untuk berdoa itu sebelum salam setelah tahiyat. Makanya sampai 7 macam doa Nabi juga. Walaupun tidak dibaca 7 sekaligus, kadang-kadang yang ini, kadang-kadang yang ini. Yang banyak kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu umum orang makanya. Saya belajar pakai itu. Ini enggak apa-apa. Hadisnya sama kok, sahih kok semua. Ada 7 macamnya. Apa yang pernah coba baca itu? Innaka Hamidum Majid. Termasuk tadi itu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau ada orang awak tuh kan acak nganggur tuh. Wala sudah coba fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam al-Dosa salam deh.
ngapo lah imam. Imam sibuk berdoa, iyo sibuk mikir imam. Cuma mulai gini, jangan sibuk loh mikir ni imam tu. Ada hadis ada apa bonong yang dibaca oleh imam tu. Doa, tambah doa situ. Banyak macam doanya. Minimal ini. Allahumma firli warhamni. Di antara 7 doa itu, yang pendek Nabi pernah baca itu, innaka hamidum majid. Allahumma firli warhamni. Ya Allah ampuni aku, rahmatilah. Terus salam. Itu paling pendek. Nurun dapet mau doa yang panjang tadi, pakai hemat dosen itu. Allahumma firli sambung dong dah. Allahumma firli warhamni. Minimal Bapak Ibu mulai kini kalau sholat jangan langsung salam, minimal pendek tuh. Innaka hamidum majid. Allahumma firli warhamni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal. Karena rugi kita, 1 di antara 5 tempat yang Allah malu menolak doa apa adalah setelah tahiyat sebelum salam. Bayangkan Tuhan malu, Pak. Malu Allah itu menolak doa apa, menolak doa ibu. Kalau ibu berdoa setelah tahiyat sebelum salam itu. Ya tapi kalau doa innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sah. Kenapa? Karena rukun salat sudah selesai. Ayo, biasakan doa sebelum salam. Penutup. Terakhir nih. Jangan berdiri atau salam. Kembali ya. Jangan salam atau berdiri sebelum imam salam yang kedua. Ini hadisnya sahih, itu ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Nabi berkata, la taslimu ahadukum hatta taslimaini minal imam. Jangan salah seorang kalian salam sampai kamu mendengar imam salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Apa-apa tuh kalau sampai buku aja terangan mau. Assalamualaikum. Bagaimana apa nak salam? Masalahnya nggak bisa aja Pak motong imam dong. Coba cari. Oh, kan di Makkah tuh namanya tabligh kan. Orang yang menyampaikan bacaan imam. Imam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu ya? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, coba perhatikan ketika salam. Kapan dia mulai menirukan salam imam? Kalau imam sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalam, gitu. Jadi nggak mungkin awak salam dulu. Kalau imam anak salam dan kedua. Wajah salam yang kedua. apa jadi biasanya. Bu, kalau ibu nampak karena di belakang ya buat. Dan mungkin mau cek dong. Assalamualaikum warahmatullah. Kata imam, awak tetap dalam tahiyat awak atau dalam doa awak tadi dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua imam, baru salam. Dan ini sepakat ke 4 mazhab. Jangan melanggar. Kami masuk Syafi'i mana orang juga salam setelah salam. Takut Syafi'i sungai tambang. Kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan rusaklah sholatnya orang yang salam sebelum imam salam yang kedua. Beliau mengatakan apa? Rusak. Boleh kok dicek kitab fikih mazhab Syafi'i apa? Beliau turun di tahiyat. Fathul Muhim. Ceklah tentang salam. La taslimu ahadukum hatta taslimaini minal imam. Jangan kamu salam sebelum imam salam yang kedua. Bedanya dengan mazhab Hambali dengan Maliki. Kalau mazhab Maliki dan Hambali lebih ekstrim dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu salam setelah imam salam pertama, sholatmu rusak. Kalau Imam Maliki dan Hambali lebih ekstrim dari itu. Kalau kamu salam setelah imam salam pertama, sholatmu sah tapi berjamaah batal. Ya kan tidak sah jemaah, sholat sah ya jemaah tidak sah. Dia rusak. Makmum yang mengulang Macam kira rusak tak fatang rusak dah kalau kecil sepi jadi cuma sudah rusak. Kau nak sah jemaah dah. Pasti sudah yang salam kedua. Itu awak berganti saya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini bagi yang salam. Sama hukumnya bagi yang masbuk. Yang masbuk kan
kurang rakaat satu kan, atau dua kan. Nah, kekurangannya kan Selesai orang salam nak. nambah lagi kan. Orang baru. Nah, berdiri itu tetap tunggu dulu salam kan. Kedua. Oh, baru kagak apa. Assalamualaikum warahmatullahi Cik, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Kan itulah mau cerita seperti salam. itu. Allahu Akbar. Kenapa mazhab Maliki dengan mazhab Hambali sampai mengatakan sholatnya sah tapi berjamaahnya batal? Karena dalam mazhab Maliki dan Hambali salam itu rukun dua-duanya wajib. Jadi bunyinya itu rukun sholat yang ke-13 itu salam ke kanan dan ke kiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i salam itu rukun, salam pertama wajib, salam kedua sunnah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hanya Rusak. rusak. Ada. Menurut mazhab Syafi'i, salam itu kan dua, kanan dan Kiri. Yang wajib itu salam ke Kanan. salam ke kiri itu sunnah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Maliki dan Hambali, dua-duanya Wajib. Maka kalau belum selesai imam dua-duanya, berarti rukun belum selesai dilakukan oleh imam. Kalau rukun imam belum selesai, itu apa langgar rukun? Lo di mana letaknya yukhaliful imam? Tidak menyelisih imam. Itu menyelisih imam. Sama bunyi kuat. Imam kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Macam apa tadi kunut? Ada apa-apa si pun nentegang. Dan sunnah. Dan salafi apa lagi? Dan Muhammad. Dia. Dan tak berkunut. Apa boleh tidak berkunut tapi tak boleh dalam tangan. Karena empat mazhab itu sepakat mengatakan idza qanatal imam, kalau imam mau berkunut farfa yadaka, angkat tanganmu ya qul amin, ucapkan amin. Coba kalau imamnya berkunut lalu apa mereka saja, karena ada sebagian begitu. Mereka saja ini dihitung dia yukhaliful imam namanya. Tahu yukhaliful imam itu menyelisihi imam. Kalau menyelisihi imam salatnya sah, berjamaahnya batal. Maka menyelisih imam itu tidak boleh. Bahkan imam salah saja, kalau memanglah ditegur tapi imamnya lanjut rukun, awak sebagai makmum mesti ikut contoh. Rakaat kedua kan mestinya tahiyat pertama. Dulu imam pun rukun, sudah sujud, Langsung agak. langsung kata Allah, langsung Apa baca net? Apa baca net? Salah. Lalu makmum di belakang mengucapkan subhanallah. Imam tarinya ulangan makmum lihat subhanallah. Ini lagi dulu. Subhanallah sudah 3 kali. Imam tidak duduk itu dua faktornya. Satu bisa ini terangnya, atau yang kedua inilah berjalan rukun. Begitunya sampai di akhir Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyolah mulai baca Al-Fatihah. Kalau rukunlah jalan, maka imam tidak mesti balik. Salah atau betul imam inilah? Salah atau betul? Salah. Dalam keadaan salah itulah Pak baca subhanallah 2 kali. Apa tak boleh menyelisih imam? Tetap apa kagak ikuti imam. Nanti kesalahan salat itu diganti dengan sujud syahwi. Sedangkan salah dia imam tak boleh yukhalifu menyelisih. Kok gini imam batu? Imam salah, rakaat ketiga langsung tagak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada kok mereka dah sator dah. Betul itu. Tu baca dulu. Sebagai makmum tetap tagak kabur imam jangan selisih imam itu. Nanti begitu selesai tahiyat innaka hamidun majid sujud sahwi. Allahu akbar subhanallahi la ilaha illa huwa. Demikian sentral dan pentingnya imam dalam salat berjamaah. Tidak boleh diselisihi. Kok ini ngaji seketik cek macam kita boleh nonton YouTube dan kurang ada kotak. Ini selisih imam namanya. Kalau anda tidak perlu tidak apa-apa, angkat tangan anda jangan selisih imam. Wa yaqulu amin, ucapkan Amin. Kalau rasa apa Kalau tidak itulah ya kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga sholat kita semakin baik. Amin. Kalau ada yang mau sampaikan tadi, yang barangkali mungkin mengkritisi Bapak Ibu dalam hal ibadah,
Kalau itu menurut Anda baik, dalilnya jelas, logis, terima. Tapi kalau ada Ustaz lain bisa mengecek yang lain, dalilnya ada penjelasannya lebih masuk akal, ikuti Ustaz itu tinggal mereka. Ya, Anda tidak boleh taklid atau fanatik. Kece Ustaz Dodi, tak kalau boleh sama. Ya, jadi kunci beragama itu dua. Yang pertama, kalau urusan amal, urusan ibadah, urusan agama ini mesti dalil Quran atau hadis, minimal ijma, kesepakatan ulama. Yang kedua, logis, disampaikan dengan logika yang bisa dipahami. Sebab agama itu kata Nabi, ad-dinul aqlu la dinan liman lam aqla lahu. Agama itu rasional, tidak ada agama bagi orang yang mempergunakan akalnya. Agama kok mesti jual akal yang cerdas. Kurang-kurang akal tidak bisa sempurna agama. Bahkan dalam Islam syarat wajibnya suatu ibadah itu berakal. Islam balik apa lah? Berakal. Ini banyak orang yang berakal. Ada contohnya nyobek kapal dari tabung mineral itu nyampe ke Makkah itu. Orang berakal. Jadi puji-puji di TikTok tuh, subhanallah, semoga sampai punya, kan ada sampai, dengan ada kok Palung Mariana, Samudra India, tiba di Kaliurang, Allah apa? Nah, kalau Islam menunjukkan syarat wajib beramal tuh Islam, balik berakal, bunuh nakal, mereka mungkin mereka Makkah nanya galon. Dia tak ada pikir kalau nak makan dia haji itu baju yang Mampu. Kalau tidak mampu anda kerja terus buat jadi orang mampu. Kalau tak mampu yang mati berarti anda tidak kena kewajiban haji, tidak berdosa. Mengapa pakai tabung mineral tu? Lain tak tahu bang. Jadi ya, ke Makkah naik sampan. Jadi dua hanya pegang Makkah, dua kau nyoba je. Jo galon. Mungkin orang pengen viral gitu. Sama jalan-jalan tuh kan ada Orang tuh banyak orang gift-gift. motifnya dulu pengen viral dia bahkan dapet Pesawaran banyak di BKI, pikir orang banyak terkumpulnya kapal pancur aja dirangkir aja. Balik tirangnya kan? Dia masuk akal lah. Kalau orang dari kaki mau bisa terima. Kalau jalan kaki itu bagian dari manistato'an ilaihi sabila, bagian dari kemampuan. Kalau ada orang jalan kaki ke Makkah, apa sih yang tidur di sini? Dan Ada kami live oleh orang tuh. potong mineral kalau sampai sebut lainnya. Terbelah. Kan lewat terusan Suez. Ini sarapannya ya guys. Labayo baunya cek Pak Ustaz. Hilang konsentrasi apa-apa ambunan miso. Ya ini soto ya guys ya. Itu minum nih tadi mana? Terima kasih. Semoga tidak ada. Ya, oke,